Selamat datang di channel Igas. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul Tahan, yang dirilis pada tahun 2022. Seperti biasa, kalau soal enak-enak film Filipina adalah juaranya. Film ini akan menceritakan kisah seorang gadis cantik yang disuruh oleh ibunya, untuk memberikan enak-enak kepada laki-laki sejak usia 11 tahun, demi mendapatkan uang. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Tapi sebelum itu jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ini dia film Tahan. Kisah dimulai dari tokoh utama kita, yaitu seorang gadis berparas cantik bernama Alice. Malam itu wajahnya terlihat bad mood, dikarenakan seorang pelanggannya tidak membayar jasanya, dan pergi begitu saja. Untuk menghilangkan bad moodnya itu, seperti biasa Dede gemes ini menelpon temannya untuk memesan obat oleng. Dengan wajah masam, Alice keluar kamar hotel dan akan pergi ke sebuah bar, untuk menemui temannya, yang membawa barang haram tersebut. Sesampainya di bar, Alice menunjukkan wajah masam, temannya pun sudah tahu kalau sedang ada masalah dan memberikan barang haram itu. Sebelum Alice bercurhat, lalu Alice bercerita kalau barusan ia tak mendapat uang dari seorang pelanggan. Seorang temannya bernama Michelle, langsung berceletuk, pasti Alice akan menelpon dirinya nanti malam sambil menangis, sebab pasti ibunya Alice marahi Alice, karena tak membawa uang yang banyak. Untuk menghibur Alice agar tidak bad mood terus, teman-teman di sana menawarkan Alice membawa satu cowok ganteng di pojokan sana, untuk enak-enak di rumah. Malam itu dihabiskan Alice untuk enak-enak, namun ketika Alice tertidur ia bermimpi di mana saat berumur 11 tahun, ia sudah dipaksa oleh ibunya untuk mencari uang, alias menjadi kupu-kupu malam. Bisa dibayangkan betapa profesionalnya Alice dalam memberikan servis kepada para Johnny, karena sejak kecil ia sudah dilatih untuk menjadi sosok petarung. Singkat cerita di pagi harinya Dennis diantar pulang ke depan rumah oleh Alice, tapi saat itu Dennis memberitahu kalau semalam ketika sedang beradu gesek, Alice terus-terusan saja menyebut nama Marcus. Siapa itu Marcus nanti akan dijelaskan. Setelahnya Alice menghampiri ibunya yang berada di dapur, sang ibu yang bernama Nora itu sudah sangat biasa melihat pemandangan tatkala Alice membawa bermacam-macam pria ke rumahnya. Tapi satu hal yang tak biasa adalah di malam tadi saat melakukan pertempuran, suara merdu keenakan Alice terlalu nyaring, Nora takut kalau para tetangga tahu apa yang dilakukan Alice dan memberitahunya kepada Christian. Pengusaha kaya yang selama ini menyewakan rumah untuk mereka, jika saja Christian tahu Alice bermain di belakang, pastinya pria tajir itu tak akan membayarkan lagi sewa rumah ini untuk mereka. Please, Mil, kulang yun. 10 years old pa lang ako na nag-alaga sa'yo Sa susunod yung iba. Setelah itu Alice memberitahu kalau jam 7 malam nanti, Christian akan datang untuk menikmati servis darinya, lantas Alice meminta Nora untuk pergi sebentar dari rumah selama ada Christian. Nora setuju atas permintaan itu tapi dengan satu syarat, yaitu harus memberikannya uang sebesar 10 juta, untuk ibu jalan-jalan. Alice sempat kaget mendengar uang yang diminta cukup banyak, dan melayangkan protes, tapi Nora langsung mengungkit-ungkit kalau pengorbanan membesarkan Alice tidak akan cukup kalau hanya dibayar 10 juta. Tak ingin berdebat lebih jauh, Alice menyetujui permintaan ibunya itu. Singkat cerita di malam hari Christian datang, Alice yang sudah basah luar dalam, menyambut pria tajir itu dengan peluk cium yang gemesin. Setelahnya Alice berkeluh kesah kenapa Christian sudah lama sekali tidak datang, lalu Christian memberitahu kalau belakangan ini, ia sedang mempersiapkan membuka restoran baru di tengah kota. Seketika Alice menunjukkan wajah sedih dan berbohong, kalau ibunya sekarang sedang sakit ginjal dan harus dioperasi, ia butuh uang 100 juta untuk biaya sang ibu. Itu 400,000 daw, baby. Deposit ka next week. Thank you, babe. 100 juta baginya kecil, Christian bilang akan segera mengirimnya ke rekening Alice, tapi Alice diminta untuk memberikan servis terbaik, atas bayarannya itu. Kehidupan Alice yang selalu dipenuhi dengan dunia ranjang, terkadang membuatnya lelah dan bosan. Untuk mengatasi hal itu biasanya Alice juga mencari pria tampan untuk menghiburnya. Malam itu, Alice bersama Michelle pergi ke sebuah klub tersohor di kota itu. Benar saja, di sana penuh dengan pria bertubuh kekar yang siap untuk dicoba.
Alice bertemu dengan salah satu pria berbadan kekar bernama Nell. Tentu tanpa basa-basi lagi Alice minta Nell untuk menghiburnya, mendapat tawaran menarik dari dede gemes itu, langsung tancap gas dan membawanya ke tempat sepi, agar bisa bermanja di sana dengan Alice. Pagi harinya Alice dimarahi Nora, karena ia tahu semalam anaknya itu berfoya-foya di sebuah klub. Di sela ocehannya itu Nora tiba-tiba saja meminta uang 5 juta, untuk membayar hutang judi karena semalam ia kalah besar. Mendengar sang ibu yang selalu memerasnya, Alice langsung marah besar karena bagaimana mungkin, ketika anaknya lelah fisik dan penuh beban pikiran, sang ibu malah enak-enakan menghabiskan uang. Pera na naman nasa utak mo! Nakagago ka. Alice sudah muak dengan ibunya itu, langsung mengusirnya seperti benalu itu dari rumah. Malamnya dengan wajah sedikit murung, Alice bercerita kepada teman-temannya kalau tadi pagi, ia baru saja mengusir sang ibu dari rumah. Michelle langsung mengungkapkan kebahagiaannya, sebab sebagai teman curhatnya ibu Alice adalah parasit yang merugikan bagi Alice. Anaknya yang lelah karena setiap malam harus pergi bersama laki-laki untuk menservis, sedangkan si ibu malah berfoya-foya menghamburkan uang. Keesokannya Alice bersama Michelle pergi nge-gym. Di sana secara tidak sengaja Alice bertemu dengan Marcus, yaitu teman satu SMA-nya dahulu. Ini adalah Marcus yang tadi disebut-sebut oleh Alice di awal. Marcus bercerita kalau saat ini ia adalah seorang agen pemasaran dari tempat gym ini. Michelle pun langsung berkata kalau saat ini juga bekerja sebagai agen pemasaran digital. Marcus kemudian meminta nomor Alice, tapi Alice yang sedari tadi diam dan tak banyak bicara, hanya diam saja yang dimana Michelle langsung memberikan nomor Alice pada Marcus. Ako na. Sorry ha. It's good to see you. Di malam harinya, Alice curhat dengan Michelle mengenai sosok Marcus. Marcus dahulunya adalah mantan pacarnya di SMA, dan dia menyatakan jika ia tak bisa dekat-dekat dengan Marcus, dia takut kalau terungkap apa pekerjaannya yang sebenarnya. Setelah video call itu usai, tiba-tiba Christian datang tanpa pemberitahuan apapun. Dengan wajah emosinya ia berkata, kalau ia sudah tahu permainan si dede gemes di belakangnya, ia tak terima jika rumah ini dijadikan tempat berbagi ladang Alice kepada pria-pria lain. Sudah terbakar api cemburunya, Marcus langsung memutuskan untuk menyiksa Alice, tapi saat peristiwa itu terjadi, tiba-tiba Nora muncul dan langsung menikam pria tajir itu, karena banyaknya luka tikam Christian pun meninggal di tempat. Nora langsung memeluk dan berkata kalau tak akan ada satu orang pun yang bisa menyakiti anaknya itu. Nandito ako, ha? Setelahnya mereka membersihkan noda darah, dan menyembunyikan jasad Christian. Pagi harinya mereka pergi membawa mobil Christian ke sebuah bengkel ketok magic. Di sana Nora meminta kepada montir, untuk melenyapkan mobil yang barusan di bawahnya. Dia juga memberikan uang dan meminta agar si montir menutup mulutnya, tapi sayangnya setelah mereka pergi dompet Alice tertinggal di dalam mobil, dan tentu si montir tahu siapa identitas mereka. Keesokan harinya tersiar berita hilangnya seorang pria yang tak lain adalah Christian dari sebuah radio. Beberapa saat kemudian tiba-tiba si montir datang karena ia tahu alamat dari KTP Alice yang tertinggal. Sebelumnya si montir sudah diinterogasi oleh polisi mengenai asal-usul mobil Christian. Tujuan montir datang ke sana adalah untuk melakukan pemerasan, dan meminta uang dalam jumlah besar dan jika tidak diberikan maka kasus ini akan ia bongkar kepada polisi. Sabi ko wala akong alam. Baka mas malaki ang pabuya. 300,000. Nora dengan santai meladeni si montir dan mengambil uang simpanannya, tetapi tatkala montir lengah, Nora langsung menunjukkan sisi psikopatnya dengan menusukkan pisau di leher, lalu memanggang wajahnya di wajan. Kemudian Alice muncul karena mendengar keributan di dapur. Di sana ia melihat Nora yang baru saja membunuh si montir seperti sebelumnya. Mereka berdua pun membereskan jasad itu dan menyembunyikannya. Lalu setelahnya mereka berdua makan. Satu hal yang berbeda terlihat jelas di wajah Alice, di mana dari wajah itu kita bisa tahu, Alice sangat merasa bersalah atas perbuatannya dan sang ibu, yang sudah membunuh. Mereka berdua bersantai di kamar dan saat itu Marcus menelpon Alice. Alice memberitahu jika Marcus adalah salah satu langganannya. Mendengar hal itu tanpa basa-basi Nora langsung menyiapkan pakaian tempur anaknya, dan langsung menyuruhnya bekerja. Wala na tayong pera.
Alice bertemu dengan Markus di sebuah restoran. Di sana Markus langsung memberitahu kalau sebelumnya ia sudah berbohong tentang pekerjaannya. Ia bukanlah seorang agen pemasaran di tempat gym melainkan hanyalah tukang bersih-bersih di tempat gym itu. Alice juga ingin jujur mengenai pekerjaannya, tapi belum sempat menjelaskan. Markus menyelanya dengan menyampaikan permohonan maaf karena sudah berbohong. Kemudian ia menyampaikan penyesalan terdalamnya karena sudah memutuskan pacar secantik Alice dahulu. Lalu lantas atas penyesalannya itu ia berjanji akan menembus segala kesalahannya pada Alice. Okay lang. Dapat lang. Tiba-tiba Nora datang ke restoran itu dan tentu meminta sejumlah uang pada anaknya. Setelahnya saat diantar pulang oleh Markus, Alice mencoba berkata jujur tentang pekerjaannya, tapi takut lelaki yang selama ini ia tunggu-tunggu akan pergi meninggalkannya kembali. Hati yang sedang berbunga-bunga karena cinta bersemi kembali, Alice dan Markus sedang video callan terganggu oleh Nora, yang dengan wajah kesal menanyakan siapa itu sebenarnya Markus, dan lagi-lagi juga harus memberitahu dengan berbohong kalau Markus adalah salah satu pelanggannya yang setia. Kemudian Nora menyampaikan rasa takutnya dan meminta Alice berhati-hati, sebab di luar sana banyak sekali laki-laki buaya yang hanya akan memanfaatkan Alice, tetapi sebelum hal itu terjadi ibu akan melenyapkannya duluan. Di suatu hari ketika sedang berdandan untuk bekerja, Alice menyampaikan beban terberat yang ia rasakan saat ini. Ia ingin segera berhenti menjadi wanita pelayan dan tubuhnya sudah sangat lelah dan pikirannya penuh rasa penyesalan. Tetapi tiba-tiba sang ibu marah, karena jikalau harus berhenti dari pekerjaan ini, mereka tak punya banyak uang lagi kalau bukan jadi wanita pelayan. Elisa jadi apa sebab ia tak punya kemampuan lain. Di malam itu bebannya semakin bertambah lagi, karena konsumennya menggunakan cara kasar untuk enak-enak pada Alice. Sebagai jalan keluar sementara untuk bebannya itu, seperti biasa ia pergi mencari pria lain untuk menservis dirinya. Ia kembali menemui Nell untuk diajaknya enak-enak, namun mengejutkannya di pagi hari saat ia terbangun, Nell sudah berlumuran darah dan tak bernyawa. Nora datang dan memberitahu Nell semalam mencoba mencuri uang Alice, itulah mengapa Nora membunuhnya. Mereka berdua pun melakukan hal yang seperti sebelumnya, untuk menutupi kejahatan, memotong-motong tubuh korban, lalu potongan tubuh itu dikubur di halaman rumah. Setelahnya, karena merasa tidak kuat dengan semua ini, sambil menangis menelpon Markus dan meminta menjemputnya sekarang juga. Mendengar kabar itu Markus juga menelepon Michelle serta memberitahu Alice sedang dalam bahaya. Tapi sayangnya saat Alice ingin kabur ia terpergok oleh ibunya. Markus sudah sampai di depan rumah yang memanggil-manggil Alice, tapi gadis itu tak kunjung keluar. Ia mencoba masuk ke dalam karena pintu yang tak dikunci. Sesuatu yang buruk baru saja terjadi, karena ia melihat banyak tetesan darah di lantai. Namun seketika, Alice! Markus tiba-tiba terbangun di pangkuan Alice dalam keadaan terikat. Anehnya saat itu Alice bersikap seperti ibunya dan berkata, jika Alice dahulu sangat sakit hati ditinggal oleh Markus tanpa alasan yang jelas, semuanya terungkap dalam adegan kilas balik. Pembunuh sebenarnya adalah Alice. Pembunuh Christian, Pak Montir, dan Nell ternyata adalah Alice sendirian. Sosok Nora yang dari tadi kita lihat, itu hanyalah khayalan dari Alice. Alice dengan membabi buta mencoba menikam Markus, tapi di sela-sela itu juga, sosok Nora kadang berganti kepada Alice. Di waktu yang tepat, akhirnya Michelle datang dan langsung menghempaskan Alice. Di sana pula terjadi upaya pembunuhan Alice terhadap Michelle. Sang sahabat hanya bisa menahan dan tak ingin membunuh Alice, tapi karena nyawa orang baik terancam, Markus mengambil pecahan vas bunga dan menancapkannya pada leher Alice. Alice hanya diam dan melamun. Kilas balik memperlihatkan, kalau Alice di waktu itu sudah berusaha bunuh diri, tapi Nora yang melihat itu menghalanginya, hingga tak sengaja pisau menusuk Nora yang menyebabkan dirinya tewas. Setelah itu Markus dan Michelle berada di rumah sakit jiwa, tempat Alice dirawat. Di sana dokter memberitahu Alice menderita sakit jiwa, karena tak bisa menerima kenyataan kalau ibunya sudah meninggal. Kecintaannya terhadap ibunya yang kejam itu, tak lantas membuat dirinya bisa melupakan Nora. Itulah kenapa ada dua kepribadian dalam diri Alice. Adegan akhir dari kisah ini adalah, diperlihatkannya Alice yang berada di penjara, rumah sakit jiwa.
Sosok Nora di mana ia adalah orang tua Alice, menjual anaknya untuk mendapatkan uang, sebabnya Nora merasa kalau selama ini, yang membesarkan Alice, sudah banyak jerih payah yang dikeluarkan, oleh karena itu Alice harus membayarnya. Tidak seharusnya kita mendidik anak seperti itu, bagaimanapun Alice adalah anak kandung Nora, sungguh tidak pantas jika seorang ibu menjual anaknya. Oke, itu tadi menutup perjumpaan kita, terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur, silahkan like, komen, share videonya. See you next time.